You okay there? Jesus. I think I hurt someone. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Conjuring pertama kali hadir di layar lebar tahun 2013 melalui tangan dingin James Wan. Ini adalah kisah nyata pengalaman klinik pasangan Ed dan Lorraine Warren tahun 70-an. Praktisi metafisika yang sering berhadapan dengan kasus supranatural berdampak fatal bahkan berujung kematian. Teror hantu atau iblis yang mereka hadapi cukup mengerikan. Antara lain Bathsheba Sherman, hantu boneka Annabelle, Valak, dan lain-lain. Penampakan boneka Annabelle di Conjuring pertama memicu terjadinya semesta Conjuring. Maka muncullah film Annabelle, The Nun, dan seterusnya. Film Conjuring seri ketiga yang berjudul The Conjuring, The Devil Made Me Do It berfokus pada kasus pembunuhan nyata yang dilakukan oleh Arne Johnson pada 1981 berkaitan dengan kasus hukum. Arne didakwa melakukan pembunuhan, namun dia merasa tidak menyadari tindakannya karena saat itu dia mengaku sedang kerasukan. Pasangan Warren kemudian turun tangan untuk mencari bukti apakah pengakuannya Arne memang benar atau hanya bualan. Dari premisnya, The Conjuring 3 ini terlihat berbeda dengan film sebelumnya. Alasannya karena cakupannya lebih luas, lebih banyak action dan thriller dibanding horornya sendiri. Tapi bukan berarti yang ketiga ini tidak menyeramkan. Namun buat para penikmat Conjuring dari awal, pasti sudah khatam dengan spot-spot jumpscare yang tersajikan. Nampaknya formula James Wan juga diturunkan ke Michael Chaves, sutradara yang pernah menggarap The Curse of La Llorona 2019. Dan bagi kamu yang sudah pernah nonton La Llorona versi Chaves, kamu bakalan nemu scene-scene yang cukup familiar. Scene eksorsisme sepertinya harus selalu ada di setiap seri Conjuring. Namanya juga film yang membahas soal kesurupan. Yang menjadi pembeda dari seri-seri sebelumnya, kali ini Conjuring menambahkan unsur perdukunan sebagai bumbu klinik yang kalau di Indonesia nyerempet-nyerempet soal santet. Tapi di Conjuring tidak ditemukan menyan dan kembang tujuh rupa, apalagi ayam cemani. Tetapi tetap saja masih menyeramkan. Salut buat Vera Farmiga dan Patrick Wilson yang akhirnya punya spot-spot andalan untuk menunjukkan kualitas performa mereka. Chemistry yang mereka bangun dari tahun 2013 sangat terlihat jelas di film ini. Guratan kelelahan karena usia juga mulai tergambar di seri terakhir trilogi Conjuring ini. Seakan-akan pasangan Warren lebih mendominasi dari tokoh villain yang ada di film ini. Seperti biasa, tokoh yang bukan fiktif di film ini selain pasangan Warren juga dimainkan dengan cukup apik. Seperti yang sudah-sudah. Koneksi yang terbangun cukup intim, cukup solid, tapi tidak menjadikan film ini adalah yang terbaik dari dua film sebelumnya. The Devil Made Me Do It melanjutkan teror kengerian yang diciptakan oleh James Wan. Meskipun saya agak kurang sreg dengan villain tak kasat matanya, porsinya, dan juga efek ikoniknya terlupakan. Dan gak bikin terngiang-ngiang di kepala juga. Beda dengan Annabelle atau Valak yang mungkin sampai sekarang kita masih sering membicarakannya. Tapi tetap saja film ini adalah kelanjutan yang bagus dalam franchise dengan genre drama plus bumbu kriminal yang sekaligus memberi ketakutan dari apa yang kita tonton. Sebagai penutup dari sebuah trilogi, Conjuring The Devil Made Me Do It cukup pas porsinya. Namun seandainya masih ingin dibuat kelanjutannya, ada baiknya melanjutkan tradisi memunculkan karakter-karakter demon semacam Annabelle atau Valak sebagai spin-off tentu saja. Kalau ditanya bagus atau tidak, setelah nonton film ini saya tergelitik untuk buka-buka Google dan mengetik di kolom search engine Arne Johnson Case. Dan banyak fakta-fakta menarik yang saya temukan di situ. Sepertinya akan panjang ceritanya kalau kita bahas kisah nyatanya di sini. Buruan ke bioskop, tonton filmnya, nikmati kengeriannya. Demikian video reaksi dari film The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Cek semua akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema, dan bye-bye.